saya lihat analisis begini bahwa oleh karena itu harusnya Prabowo berhati-hati ya. Nah, ini dia. Karena kan tadi Mbak Oki bahwa Pak Jokowi ini bukan post power syndrome, justru dia sedang menyiapkan sesuatu. Betul. Ya. Ini dia yang harus kita bahas nih. Okay. Ini bersamaan dengan hampir 100 menuju 100 hari ya. Dalam 100 hari pemerintahan Pak Prabowo. Nah, saya ingat saya duduk terakhir di sini adalah 1 hari sebelum pelantikan presiden, dan di situ saya sudah mengingatkan tentang gemuknya kabinet, lalu bagaimana Pak Prabowo yang insecure sehingga harus tetap mengikuti apa yang dikatakan Jokowi. Nah, hampir 100 hari kita masih dan makin melihat indikasi bahwa Jokowi punya peran besar dalam pemerintahan. Jokowi masih memainkan banyak peran dan Prabowo masih tidak bisa melepaskan diri. Nah, kita bisa melihat dari misalnya awalnya sejak persiapan pilkada kemarin. Pilkada Desember bagaimana Prabowo datang ke rumah Jokowi. Seorang presiden datang ke rumah Jokowi di Solo. Itu kan sebuah gestur yang menunjukkan siapa yang berkuasa. Itu gestur yang menunjukkan bukan lagi sekedar Pak Prabowo sopan santun menghargai mantan. Enggak, memang ada relasi kuasa di mana powernya masih lebih besar yang didatangin itu kan, yang di Solo ini dia masih mengendalikan ya. Nah, betul. Nah, lalu kita juga bisa lihat bahwa dalam pemerintahan Pak Jokowi sekarang, Pak Prabowo sekarang, masih banyak orang-orangnya Jokowi. Lebih dari 50%. Ya, itu. Baik di kabinet dan juga orang-orang di penegak hukumnya. Jadi, ini unik. Setiap pemimpin negara dimanapun, saya pikir, pasti selalu ingin melepaskan diri dari bayang-bayang presiden dan pemimpin negara sebelumnya. Dia ingin menjadi the real presiden. Dia ingin membuat legacy sendiri. Tapi ini tidak terjadi di Prabowo. Ditambah lagi kerusakan permasalahan yang ditinggalkan Jokowi, warisan persoalan yang ditinggalkan Jokowi, itu semua menjebak Prabowo kan sebenarnya. Prabowo seperti orang bingung. Bang Abraham selama hampir 100 tahun. Jadi 100 hari. Jadi kalau orang baru menjabat lalu ingin menunjukkan quick win, mau menunjukkan program 100 hari, nggak ada kan ini kan. Semuanya yang dilakukan ini hanya melanjutkan segala kebobrokan karena memang nggak ada keberanian untuk melakukan itu. Jadi segala warisan buruk harus dilanjutkan. Sekarang kita bisa lihat bagaimana Prabowo mulai bicara tentang lahan sawit yang diperluas. Lalu Menteri Kehutanan bilang 20 juta hektar hutan akan dibuka untuk tebang untuk pangan dan energi. Itu semua kan bagian kelanjutan dari segala beban pemerintah sebelumnya itu. Kita tahulah kerusakan institusi, korupsi, IKN yang masih menjadi beban. PSN itu jadi beban semuanya. Jadi Pak Prabowo itu sebenarnya bingung kan, tapi dia tidak mampu melakukan itu. Jadi saya kalau Pak Prabowo misalnya nonton ini nih misalnya nih, udahlah segera cut saja hubungan dengan Jokowi. Itu satu-satunya jalan untuk bisa menjadi pemimpin yang sebenarnya. Gitu. Selain itu yang kedua adalah ganti orang-orang Jokowi di lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk KPK. Pikirkan cara gitu kan, misalnya apakah bisa dilakukan untuk itu. Kepolisian, kejaksaan, KPK itu memang harus bersih. Nah, yang sekarang terjadi juga ada istilah dalam teori politik itu kan deep state. Jadi dalam sebuah negara pemerintahan ternyata orang-orangnya ini menjadi musuh dalam selimut. Jadi ada orang-orang yang hendak mensabotase pemerintahannya Pak Prabowo karena kesetiaan mereka ternyata bukan pada Pak Prabowo, tapi pada si mantan. Mereka adalah orang-orang yang masih bergerak untuk kepentingan si mantan, atau orang-orang yang masih bergerak untuk kepentingan mengumpulkan ini modal, budi membalas budi dan sebagainya, yaitu untuk akhirnya mensabotase pemerintahan hari ini, tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Itu yang terjadi sekarang.
Oke, semakin menarik nih apa yang disampaikan Mbak Oki, bahwa ternyata ada kondisi yang terjadi di pemerintahan sekarang ini yang kalau tidak disikapi secara matang oleh Pak Prabowo justru ini bisa menggunting ya.